Ke Mas Edi. Selamat siang, Mas Edi. Ya, selamat siang. Ya, ya. Silakan Mas Edi. Ini ada beberapa pertanyaan dari nggak tahu Ibu atau Mas ini, Juliani dari Juliani. Silakan Mas Edi. Oke, ini ada pertanyaan, apakah ada cross-check dari data yang dimasukkan user? Jika ada, apakah ada formulir yang harus dilampirkan pada aplikasi ini? Saya juga masih bertanya, datanya data akun atau data usernya atau data ayamnya sendiri ya. Jadi kalau untuk saya jawab di dua sisi deh. Kalau untuk data user atau akun usernya ini seperti sama pada umumnya dengan aplikasi-aplikasi mobile yang lain ya. Kita biasanya pakai pakai nomor telepon itu nanti ada OTP-nya di situ. Nah itu cross check-nya hanya seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud ini adalah data ayamnya seperti dia mau masukin prestasi, kadang-kadang kan ada aja mereka bisa bikin bikin aja ini menang lomba ini lomba itu sempat dapat masukan feedback waktu setelah beberapa minggu launching ya dari temen, itu bisa nggak dibikin ketika mau upload prestasi itu kan sebenarnya itu kan parameter menentukan ayam itu bagus atau tidak ya. Itu ketika di-upload gambarnya jadi kayak ada validasi seperti aplikasi-aplikasi yang umumnya, jadi ada foto orangnya di situ dengan sertifikatnya itu dipegang seperti itu. Nah itu sebenarnya menjadi bahan pertimbangan nantinya dalam pengembangan aplikasi kandang juara itu sendiri. Sudah ada masukan seperti itu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua dari Bapak Hilman, keuntungan apa yang didapatkan dari pemasangan chip pada ayam? Apakah cukup tahan lama? Apakah bisa melacak ayam yang hilang? Baik, ini yang poin terakhirnya, apakah bisa melacak ayam yang hilang? Ini banyak sekali saya dapat pertanyaan seperti ini. Oke, baik, untuk pemasangan chip pada ayam apakah cukup tahan lama? Jadi kebetulan chip ini sebenarnya saya impor ya. Kalau lihat dari technical sheet atau spesifikasi yang saya dapatkan dari manufacturernya itu ketahanannya sampai 10 tahun ya, untuk chip itu sendiri sampai 10 tahun. Dan juga materialnya yang kita pakai adalah material ABS. Kemudian untuk apakah bisa untuk melacak ayam yang hilang? Ini sebenarnya beda teknologi lagi ya. Kalau untuk melacak ayam yang hilang itu sepertinya chipsnya menggunakan chips GPS. Dan banyak yang salah paham nih. Ketika kita punya chip GPS itu dia tidak akan bisa running seperti itu tanpa adanya power ya. Jadi kebanyakan ada chip GPS itu pasti memang sudah ada chip seperti itu dipakai untuk saat ini untuk pigeon atau untuk burung dara pos ya. Kalau di luar negeri itu biasanya mereka tuh istilahnya di Indonesia gabur burung ya. Melepas burung itu biasanya antar pulau gitu. Jadi dia bawa satu kontainer tuh burung merpati pos, sudah ada chip GPS-nya. Dan itu nanti dia bisa lihat pergerakan burung itu dari tempat pelepasan sampai masuk ke kandang, dan masuk ke kandang pun sudah ada identifikasinya semuanya berapa 100 yang dilepas, berapa yang kembali seperti itu. Nah, kalau untuk chip GPS sendiri butuh power yang pertama. Yang kedua, kalau memang kita mau tracking itu secara online itu butuh yang namanya SIM card. SIM card dan juga pasti butuh BTS juga ya seperti itu. Jadi memang teknologinya sudah ada, cuma yang untuk sekarang itu belum dilengkapi oleh SIM card karena memang kalau teknologi seperti itu ya bisa seukuran handphone kali ya atau lebih kecil lagi. Jadi semakin kompleks itu bahkan ukurannya semakin besar. Saat ini chips yang ada GPS-nya itu sudah besar banget karena membutuhkan baterai. Oke, kita nggak pakai itu, kita hanya pakai chip NFC yang bisa menyimpan data di situ. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan terakhir ini dari Bapak Gilang ya, jika ayam sewaktu-waktu mati, apakah data otomatis hilang atau harus dirubah secara manual pada aplikasi? Ini good question. Oke, jika ayam itu mati,
data tidak akan kami hapus, tidak akan pernah dihapus karena ini adalah repository. Ini tetap masuk dalam pelacakan terah ya. Entah itu sudah mati ya kan kita mau lihat sebenarnya mungkin di keturunan mungkin ke-10 ya hasil keturunan 10 itu baru dapat genetik yang stabil yang kalau kita breeding itu ya warnanya itu aja gitu. Pokoknya warna blorok ya bloroknya unik itu aja kalau kita breeding. Nah, jadi genetiknya udah stabil. Tapi kita bisa lihat track back itu sebenarnya bisa dapetin gen stabil ini di proses breeding keberapa, keturunan keberapa itu awal muawalnya seperti apa itu tetap ada. Tapi tetap ada opsi di kandang juara itu kita put itu ada kolom ada field option di situ apakah ayam itu mati atau enggak gitu. Kalau ayam itu mati otomatis tidak ditampilkan ke beranda utama ya karena memang ayam itu cuman memang tetap ada di database gitu. Mungkin seperti itu Pak Farid.